Shalom semua, saya Mirangelina Lasa dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan mengenai rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tulang muka dan tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang telinga. Ketiga tulang vertebrae atau tulang belakang. Dan yang terakhir ada tulang dada dan tulang rusuk. Yang pertama tulang tengkorak dan muka. Nah, tulang tengkorak ini merupakan tulang yang berada di antara wajah dan kepala. Tulang tengkorak memiliki manfaat yaitu untuk melindungi bagian otak dan membentuk struktur wajah. Saya akan menyebutkan beberapa bagian yang terdapat pada sekitaran wajah dan kepala serta akan menyebutkan nama latinnya. Yang pertama ada tulang ubun-ubun namanya os parietal, tulang pelipis namanya os temporale, tulang kepala belakang namanya os occipital, tulang rahang bawah namanya os mandibula, tulang rahang atas namanya os maxilla, tulang pipi namanya os zygomatic, tulang hidung namanya os nasal, tulang air mata namanya os lacrimal, tulang tapis namanya os ethmoid, tulang baji namanya os sphenoid, dan tulang dahi namanya os frontal. Yang kedua ada tulang telinga. Nah, tulang telinga atau namanya tulang pendengaran. Tulang pendengaran memiliki fungsi yaitu untuk menangkap getaran dan gelombang. Nah, di dalam tulang telinga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada di dalam sini ada namanya tulang landasan atau incus. Kemudian ada tulang sanggurdi atau os stapes, dan yang terakhir ada tulang martil atau yang namanya os malleus. Yang ketiga ada tulang vertebrae atau tulang belakang. Nah, tulang belakang memiliki fungsi yaitu menyangga tubuh manusia sehingga dapat duduk dan berdiri tegak serta membungkuk dan menggeliat. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung namanya os thorax, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang namanya os lumbar, ada 5 ruas tulang kelangkang namanya os sakral, dan ada 4 ruas tulang ekor. Yang terakhir ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang dada dan tulang rusuk memiliki fungsi yaitu melindungi organ yang berada dalam tulang dada seperti organ, hati, paru-paru, dan ada organ-organ lainnya. Nah, tulang dada terdiri dari beberapa bagian. Ada tulang rusuk, ada tulang rusuk melayang, ada 2 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Kemudian ada tulang dada namanya sternum. Nah, dalam tulang dada dibagi menjadi tulang hulu atau manimbrium sterni, ada tulang badan yang disebut corpus sterni, dan ada tulang pedang-pedangan yang disebut processus siphoides. Yang kedua adalah rangka apendikular. Nah, rangka apendikular terdiri dari beberapa bagian jenis tulang. Yang pertama ada gelang bahu. Nah, gelang bahu ini memiliki fungsi yaitu untuk meletakkannya berbagai otot dalam proses kelancaran pembentukan sendi. Nah, gelang bahu terdiri dari beberapa jenis tulang. Yang pertama ada tulang selangkar namanya os clavicula. Ada tulang lengan atas namanya os tibialis, dan ada tulang belikat yang namanya os scapula. Yang kedua ada gelang panggul. Nah, gelang panggul memiliki fungsi yaitu untuk penyangga berat badan dan juga melindungi uterus dan kandungan kemih. Nah, di dalam gelang panggul ini terdapat 3 bagian jenis tulang. Yang pertama ada tulang duduk yang namanya os. Yang kemudian yang kedua ada namanya tulang usus namanya os ilium, dan yang terakhir ada tulang kemaluan namanya os pubis. Yang ketiga
ketiga ada tulang gerak atas, memiliki fungsi yaitu untuk memegang. Yang ketiga ada tulang gerak atas. Nah, tulang gerak atas itu berfungsi untuk kita dapat memasak, berolahraga, memegang sesuatu benda, kemudian berlari. Nah, itu adalah fungsi tulang gerak atas. Nah, fungsi tulang atas ketiga ada tulang gerak atas. Nah, tulang gerak atas ini memiliki fungsi yaitu untuk kita dapat berpegang, memasak, pokoknya melakukan sesuatu hal yang digunakan oleh tangan. Nah, tulang gerak atas terdiri dari beberapa bagian tulang. Yang pertama ada tulang lengan atas namanya humerus, ada tulang pengupil namanya os radius, ada tulang kasta namanya os ulna, kemudian ada tulang pergelangan tangan namanya os carpal, dan ada tulang jari-jari namanya os phalanx. Dan yang terakhir ada tulang gerak bawah, dapat membantu kita untuk dapat berdiri, berjalan, berlari, memanjat, dan melompat. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tulang gerak bawah. Baik, saya akan menunjukkan bagian dari tulang gerak bawah. Nah, yang pertama ada tulang paha, namanya os femur, kemudian ada tulang tempurung lutut namanya os patale, ada tulang kering namanya os tibia, ada tulang telapak kaki namanya os metatarsal, kemudian ada tulang jari-jari kaki namanya os humerus, ada tulang pergelangan kaki namanya os tarsal, dan ada tulang betis yang namanya os fibula. Dan teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya mengenai rangka apendikular dan rangka aksial. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.